Make it flow. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Uro Podcast kita yang ke-9. Bersama saya Dr. Bobi, saya merupakan residen urologi di RSCM FKUI. Kebetulan hari ini saya akan menjadi host untuk mengajak teman-teman sekalian, Sobat Sehat sekalian, untuk bersama-sama membahas satu topik yang sangat menarik. Kasus mengompol. Mengompol yang biasanya pada anak-anak, hari ini kita akan bahas secara khusus dengan topik yang lebih spesifik, yakni pada wanita. Bersama saya saat ini sudah ada narasumber kita, ada Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Beliau merupakan seorang dokter spesialis urologi, merupakan seorang konsultan secara khusus di bagian female, fungsional, dan neurourologi. Beliau juga merupakan seorang staf dari Departemen Urologi RSCM FKUI. Oke, tanpa menunggu lebih lama, kita sambut saja saat ini Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Dr. Vina. Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina, staf medis KSM Urologi FKUI RSCM. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Dr. Bobi atas perkenalannya. Baik dok, membahas tentang kasus mengompol ya dok ya. Biasa kalau di istilah medis mungkin dikenal dengan istilah inkontinensia. Nah itu sebenarnya apa sih dok? Ya, kalau inkontinensia atau mengompol itu secara definisi keluarnya urin di luar kehendak kita. Itu menyesuaikan dengan definisi dari International Continence Society. Jadi kalau ada keluar urin di luar keinginan atau kehendak kita, itu namanya udah mengompol. Oke. Nah sebenarnya berarti kan ini sesuatu hal yang harusnya ada menjadi kehendak kita dok ya. Nah apa yang menyebabkan sampai akhirnya orang bisa mengompol dok? Kan pasti nggak ada orang yang mau mengompol seharusnya ya. Ya kalau untuk nanti kita ngomongin klasifikasi dulu ya, karena penyebabnya itu bergantung dari jenis mengompolnya gitu. Tapi kalau pada perempuan nih ada beberapa faktor resiko yang membuat perempuan itu bisa mengalami mengompol atau inkontinensia. Nah, salah satu faktor resikonya kalau perempuan itu ada hamil ya, proses hamil, terus juga dia ada proses melahirkan, terus yang lebih general lagi mungkin ada mungkin kegemukan. Ya kalau kegemukan bisa dialami oleh laki-laki atau pria ya, laki-laki atau perempuan maksud saya, mohon maaf. Nah, terus juga bisa apabila perempuan itu sudah menopause, itu juga bisa, atau misalnya pernah menjalani operasi di daerah panggul, atau misalnya ada riwayat sinar di daerah panggul juga terutama, atau kalau pada perempuan juga bisa terjadi ini kita bilangnya prolaps organ panggul, jadi ada yang kayak turun. Kalau laki-laki kan mungkin kayak hernia gitu ya. Nah ini mungkin hernia pada perempuan tapi ini organ panggulnya yang turun, bisa kantong kencingnya, bisa rahimnya, peranakannya, atau bisa juga kita bilangnya rektum tuh bagian usus yang paling bawah, anus lah, tapi bagian atas sedikit dari anusnya. Nah, terus juga bisa juga terjadi pada pasien yang dengan diabetes mellitus. Itu salah satu faktor resikonya gitu. Nah kan faktor resikonya banyak sekali tuh dok. Kalau misalkan di Indonesia sendiri dari pengalaman dokter, apakah kasusnya cukup banyak atau mungkin sedikit aja dok di Indonesia ini? Nah, kalau penelitian dari gabungan nih, waktu itu pernah ada tahun kayak kalau nggak salah tahun 2016 ya, itu angka kejadiannya itu sekitar 13% di Indonesia. Angka kejadiannya 13% di Indonesia. Nah, yang paling banyak itu tipenya 2, yang kita bilangnya urge urinary incontinence atau mengompol karena ada rasa desakan tiba-tiba ingin kamar mandi. Satu lagi tipe yang stress urinary incontinence atau mengompol kalau ada batuk, tertawa, atau mengangkat benda berat. Itu yang 2 yang paling banyak gitu. Karena tadi dokter udah membahas tentang tipe-tipenya nih dok. Sebenarnya ada berapa tipe sih dok untuk mengompol pada wanita itu? Sekarang kita ngomong jenis-jenisnya ya. Jenis mengompol pada perempuan secara umum dibagi 5. Yang pertama tadi stress urinary incontinence, artinya mengompol saat batuk, tertawa, atau mengangkat benda berat. Intinya kalau ada peningkatan tekanan di dalam perut, maka terjadi ngompol. Jadi karena tekanan di perutnya terlalu besar sehingga keluarlah kencingnya. Ya, betul.
Terus yang kedua itu urge urinary incontinence, atau kita bilang bahasa Indonesia mengompol karena desakan. Jadi biasanya mengompol itu diawali dengan rasa kebelet dulu, kebelet yang teramat sangat gitu, dan belum nyampe kamar mandi udah keburu basah gitu. Nah yang ketiga ini gabungan dari keduanya, kita bilangnya mixed urinary incontinence. Jadi ada mengompol yang tadi saat batuk, tertawa, tapi ada juga di orang yang sama ini mengompol karena tiba-tiba kebelet dan belum sampai kamar mandi mungkin udah basah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat kita bilangnya overflow incontinence. Jadi overflow incontinence itu seperti kondisi tanda kutip luber gitu. Jadi sebenarnya tuh kantong kencing udah kepenuhan, kencingnya nggak bisa keluar dengan baik, akhirnya dia keluar sedikit-sedikit. Jadi kalau kayak bak mandi mungkin ya, bak mandi kalau diisi terus-terus sampai tumpah-tumpah gitu, ya dok ya? Sampai tumpah-tumpah. Biasanya kadang-kadang pasien suka nggak sadar, jadi bilangnya katanya saya masih bisa pipis tapi sedikit-sedikit, cuman nggak bisa mengontrol gitu. Itu yang namanya overflow incontinence. Nah yang kelima kita bilangnya continuous incontinence. Biasanya berkaitan dengan fistula. Fistula itu saluran yang tidak normal, yang normalnya tidak ada nih, yang menghubungkan dua buah rongga di dalam tubuh. Contoh yang paling banyak fistula vesicovagina. Jadi ada saluran tidak normal antara kandung kemihnya sama vagina. Jadi air kencingnya rembes-rembes terus. Jadi bocor ya dok ya? Bocor, betul itu secara umum. Nah, kita udah tahu nih dok, ada banyak tipe, banyak jenis daripada mengompol itu sendiri. Nah, tapi gejalanya sama, tetap satu, mengompol. Kira-kira menurut dokter sebagai ahlinya, pada kasus-kasus seperti apa atau pada tanda-tanda seperti apa sih dok, seorang wanita itu harus segera ke dokter untuk mengatasi masalah mengompolnya? Atau bagi semua pasien, ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja mengompol pakai pampers begitu. Ya. Nah kalau mengompol ini memang kalau di Indonesia ini masih dianggap sebelah mata lah, tidak terlalu dianggap penting karena secara umum mengompol itu tidak mengancam nyawa. Cuma memang mengganggu kehidupan sosial ya, terutama jadi kalau yang mengalami itu perempuan yang aktif secara sosial itu pasti akan terganggu karena kan jadi bau gitu ya. Itu akan mengganggu aktivitas sosialnya, tapi memang jarang menyebabkan kematian gitu, makanya mungkin dipandang sebelah mata. Alasan lainnya juga mungkin sebagian juga menganggap ini normal, sesuatu yang normal. Contohnya pada pasien-pasien tua, mungkin dianggap mengompol itu ya lumrah. Betul. Padahal sebenarnya mengompol itu bukan bagian dari penuaan gitu. Jadi mengompol pada orang tua juga sesuatu yang sebenarnya tidak normal kayak gitu. Dua hal itu. Nah terus tadi kan kita hal-hal yang mesti diperhatiin ya. Iya, kira-kira apa aja sih yang menjadi warning sign mungkin untuk saya harus berobat. Yang pertama tadi dengan keluhan ngompol sendiri aja itu udah sesuatu yang abnormal di usia berapapun. Jadi itu udah satu tanda sendiri kita harus mencari pertolongan sebenarnya. Nah beberapa tanda khusus kita diharapkan cari pertolongan yang lebih advance nih, yang lebih sifatnya spesialistik. Jadi kalau ada misalnya mengompol itu disertai dengan kencingnya berdarah. Terus misalnya ada riwayat keluar batu. Jadi di pipisnya ada batu. Itu terus atau sebelumnya pernah ada riwayat operasi di daerah panggulnya atau daerah genitalianya gitu. Terus misalnya ada riwayat sinar radio atau radioterapi di daerah panggul, lalu juga ngompol tapi kok disertai dengan nyeri. Itu juga warning sign kalau kita harus mencari pertolongan ke yang sifatnya lebih spesialistik. Sama jangan lupa kalau mengompol itu juga pada kasus-kasus di mana seseorang itu punya kelainan persarafan. Contoh misalnya pada pasien stroke terus ada mengompol, atau misalnya ada pasien dengan spinal cord injury. Spinal cord injury itu cedera tulang belakang. Jadi mungkin riwayat kecelakaan, terjatuh atau apapun itu. Terus setelah itu ada bermasalah dengan fungsi berkemih, salah satunya misalnya mengompol, itu juga sangat dianjurkan mencari pengobatan ke pusat-pusat yang spesialistik gitu. Itu warning sign-nya sih gitu. Nah misalkan nih dok, pasien sudah tahu ada warning sign seperti yang tadi dokter sampaikan, kemudian dia berobat, kira-kira oleh seorang dokter urologi pasiennya akan diapain?
sama nih kayak prinsip dokteran semuanya. Pasti di anamnesis dulu. Iya. Anamnesis, terus dilakukan pemeriksaan fisik, mungkin ada pemeriksaan spesifik di pemeriksaan fisik yang dilakukan. Contoh misalnya kalau pada pasien yang keluhannya saat batuk tertawa itu dia mengompol, ya kita akan lakukan misalnya stress test gitu. Terus misalnya pasien yang dicurigai fistula gitu ya, ada kebocoran, ya mungkin kita lakukan methylene blue test. Seperti itu, ada beberapa pemeriksaan yang mungkin yang sifatnya advance yang bisa kita lakukan, tapi semua tergantung dari anamnesis, pemeriksaan fisik pada pasien dulu, baru nanti kita tentukan ke arah mana. Berarti akan ada pemeriksaan khusus yang akan dikerjakan oleh seorang urolog ya dokter ya? Ya. Oke. Lalu untuk mengompol sendiri itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Jangan-jangan nanti pasien kan mungkin sobat sehat berpikir udah jauh-jauh ke dokter, udah diperiksa, ternyata penyakitnya tidak bisa sembuh dok. Nah dari dokter kira-kira gimana dok? Secara umum ini bisa sembuh mengompol itu. Tapi kita harus tahu dulu jenisnya apa. Jadi pengobatannya itu kan tadi ada 5 macam tuh ya. 5 macam pengobatannya beda-beda. Jadi kita tahu dulu jenisnya apa, baru kita tentukan ini bisa dilakukan apa. Misalnya kalau yang keluhannya mengompol saat tertawa atau batuk gitu ya. Biasanya di awal-awal kita akan terapi yang mudah dulu, yang bisa dikerjakan. Terapi yang bisa langsung, dikerjakan. Ya. Contohnya perubahan gaya hidup. Misalnya kalau memang berat badannya berlebih, kita sarankan untuk menurunkan berat badan. Betul. Terus misalnya kalau ada batuk-batuk kronik karena mungkin kebiasaan merokok, ya rokoknya dikurangi atau mungkin dihilangkan sama sekali. Kalau memang ada sakit batuk yang kronik, kita sarankan mungkin ke dokter paru-paru dulu ya untuk dievaluasi apa penyebabnya, dan sebisa mungkin batuknya itu ya dihilangkan gitu, karena kan itu pencetusnya, betul, pencetusnya. Terus juga kita juga misalnya bisa mengatur minumnya gitu. Mengatur minum disesuaikan supaya kalau minumnya banyak kan tentu juga pipisnya banyak ya dok, wajar. Itu akan menambah menurunkan kualitas hidup pasiennya juga. Jadi tahap pertama tentu kita menentukan jenisnya apa, terus dari situ kita menentukan terapinya. Untuk terapinya sendiri pilihannya apakah cukup dengan obat-obatan begitu dok? Atau mungkin ada beberapa kasus yang butuh dilakukan operasi dok? Ya, untuk terapinya sesuai dengan penyebabnya. Memang secara umum kalau misalnya tadi yang mengompol karena batuk atau tertawa tadi kan biasa gitu ya, perubahan dulu gaya hidupnya. Terus obat-obatan ada beberapa yang bisa dicoba, gitu itu bisa dicoba. Tapi kalau misalnya tidak ada perbaikan atau ada perbaikan tapi kok belum maksimal, ingin yang lebih baik, terapi berikutnya sifatnya operasi. Memang ada beberapa operasi yang bisa dikerjakan saat ini di Indonesia seperti sling. Terus juga bisa kita melakukan kolpo suspensi, seperti itu yang bisa dikerjakan. Nah kalau misalnya ngompolnya karena kebelet tadi, karena desakan, itu juga sama. Yang pertama dikerjakan ini perubahan gaya hidup dulu. Kalau tadi kan diminta menurunkan berat badan ya. Kalau misalnya yang kebelet-kebelet ini biasanya kita lihat ada nggak konsumsi makanan atau minuman yang mencetuskan rasa kebeletnya. Contohnya yang paling umum tuh misalnya konsumsi yang mengandung kafein kayak teh, kopi, terus coklat, atau minum-minuman berkarbonasi, minuman soda, itu juga bisa mengaruhi. Berarti gaya hidup zaman sekarang sangat berpengaruh ya, menjadi faktor resiko untuk wanita mengompol. Iya bisa, benar juga sih. Benar ya, banyak minuman seperti itu ya. Iya itu harus dikurangi. Terus kalau merokok juga tentu kita harapkan dihilangkan. Nanti juga kita atur jenis jumlah minumnya. Terus jangan lupa makanan-makanan ya. Ada beberapa makanan yang mungkin juga bisa mencetuskan rasa kebeletnya itu jadi lebih hebat gitu. Seperti makanan yang terlalu pedas, terlalu asam. Itu beberapa orang apabila mengkonsumsi makanan tersebut keluhannya akan semakin hebat. Nah, selain tadi perubahan ini modifikasi gaya hidup, ada terapi fisik awal yang bisa dikerjakan. Ini bisa untuk yang stress incontinence yang karena ngompol kan batuk
saat batuk atau tertawa sama yang kebelet-kebelet itu. Namanya olahraga Kegel. Mungkin sebagian perempuan sih udah ini ya udah familiar ya, Dok, betul ya? namanya Kegel. Kegel tuh bahasa ya kedokterannya selain Kegel tuh namanya pelvic floor exercise. Jadi latihan otot dasar panggul. Itu salah satu terapi awal yang kita sarankan buat pasien baik yang stress urinary incontinence ataupun yang urge urinary incontinence. Mudah, tanpa biaya, relatif tidak ada efek samping. Oke, menarik. Mungkin sobat sehat sekalian bisa mencoba di rumah ya untuk latihan Kegel, bagaimana caranya. Nanti mungkin konsultasi dulu dengan Dokter Vina. Dok, kebetulan mungkin ada beberapa sobat sehat di rumah gitu. Mungkin apakah mungkin orang tuanya, entah itu mungkin nenek, kakeknya, yang mungkin sudah berusia tua dan mengalami stroke begitu, dan akhirnya mengompol. Nah, apakah itu bisa dikatakan satu hal yang wajar, Dok? Tadi seperti dibilang yang namanya mengompol itu bukan sesuatu yang wajar walaupun seseorang udah tambah usia ya atau lanjut usia. Jadi tetap itu tidak dianggap sebagai bagian proses penuaan. Jadi ngompol itu pasti considernya abnormal gitu. Nah, itu yang mesti dievaluasi apa ya penyebabnya gitu. Oke. Tapi memang ada hubungannya ya, Dok ya? Kasus stroke-nya itu sendiri dengan kejadian ngompolnya itu sendiri? Bisa ada hubungan. Kayak tadi saya bilang kan ada beberapa kondisi warning sign ya tadi pada seseorang dengan penyakit saraf, bisa stroke, bisa tumor gitu ya, bisa juga cedera tulang belakang, itu bisa mengalami gangguan berkemih. Nah, jadi bisa jadi si stroke ini mempengaruhi fungsi berkemihnya sehingga manifestasinya mengompol. Nah, itu pemeriksaan lebih lanjut dibutuhkan. Oke. Wah, menarik sekali. Terkait mengompol ini banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam sebenarnya, Dok ya. Nah, untuk di Departemen Urologi RSCM sendiri, Dok, saya dengar ada klinik incontinence, Dok. Apa betul, Dok? Oh iya, jadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di KSM Urologi ada poliklinik khusus untuk diagnostik dan terapi. Nah, di klinik ini kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang atau tambahan selain pemeriksaan fisik yang kita lakukan di poliklinik. Contohnya yang berkaitan dengan fungsi berkemih atau mengompol itu biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan uroflometri dan residu atau tes pancaran urin. Terus juga kalau lebih advance-nya kita bisa mengerjakan urodinamik. Okay. Lalu pada kasus anak misalnya kita melakukan pemeriksaan namanya VCU voiding cystourethrografi. Terus kita juga bisa melakukan pemeriksaan uroflometri dengan menggunakan EMG di sini, dan bila diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan sistoskopi lokal atau teropong kandung kemih lah gitu di sini untuk kita bisa melakukan itu untuk mendiagnostik ataupun untuk kalau untuk terapi sih mungkin untuk incontinence enggak, tapi ada terapi lainnya yang nanti kedepannya akan diadakan di poli tersebut. Oke, semuanya itu berarti bisa dikerjakan di rawat jalan, Dok, di poliklinik? Ya, semuanya bisa dikerjakan dari rawat jalan. Wah, berarti nggak perlu sampai masuk ke kamar operasi hanya untuk cari tahu di dalamnya ada apa begitu, teropong bisa dari poliklinik ya, Dok ya? Semuanya bisa dilakukan rawat jalan. Luar biasa sekali Sobat Sehat. Oke, terkait mengompol pada wanita, mungkin banyak hal yang masih perlu digali, banyak hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya buat Sobat Sehat semua di rumah. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin hari ini cukup sekian aja. Mungkin dari Dokter Vina ada beberapa pesan untuk Sobat Sehat di rumah? Iya, untuk Sobat Sehat semuanya, mengompol itu bukan sesuatu yang normal gitu ya, baik pada usia produktif ataupun usia lanjut. Jadi bila Sobat Sehat semua ada keluhan mengompol, segera periksakan ke dokter. Dan tadi apabila ada tanda-tanda warning sign yang menyertai keluhan mengompolnya, segeralah mencari pertolongan ke center-center yang sifatnya lebih spesialistik. Gitu. Itu aja deh saya. Oke, terima kasih banyak Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan, atas waktunya hari ini. Sungguh memberikan banyak insight, memberikan banyak wawasan bagi kita semua Sobat Sehat, memberikan pandangan baru bahwa sebenarnya mengompol bukan suatu hal yang wajar. Mungkin banyak Sobat Sehat di rumah yang selama ini
mungkin merasa malu atau mungkin bahkan tidak tahu bahwa mengompol itu sesuatu hal yang perlu disembuhkan. Tapi lewat podcast hari ini kita sama-sama belajar bahwa memang mengompol tidak wajar. Bukan begitu ya, Dok ya? Iya. Oke, mungkin demikian untuk podcast kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan share serta subscribe media sosial Uro Podcast di Instagram, Spotify, dan YouTube. Nantikan selalu pembahasan topik-topik kesehatan lainnya di bidang urologi yang pastinya akan menarik dan akan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman sekalian. Hanya di Uro Podcast. Sampai jumpa.